dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana, Bapak Ibu? Sah? Sah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sayang, aku ingin membicarakan sesuatu. Ada apa? Sini duduk dulu. Mau membicarakan apa? Kita sudah lama menikah. Aku ingin mempunyai anak. Lagi pula, memiliki keturunan itu suatu impian yang banyak diinginkan pasangan suami istri. Jadi, jangan ikut program KB terus ya. Kita sudah beberapa kali membicarakan mengenai ini. Tidak mau, aku tetap ingin KB. Karena aku tidak ingin mempunyai anak dari kamu. Tapi kenapa? Kenapa tidak ingin memiliki keturunan dariku? Setiap kali aku tanya, selalu tidak ada jawaban. Kamu ini ya, hanya memikirkan hawa nafsumu saja. Berdalih ingin punya anak lucu seperti aku. Sudah sangat bosan aku mendengar perkataan dari bibirmu yang cerewet itu. Sudah ya, tidak usah lagi mengharap punya keturunan denganku. Lalu mengapa kita menikah kalau kamu tidak ingin memiliki keturunan dariku? Kenapa kamu cuma diam saja? Berarti dari awal kamu tidak sayang denganku. Memangnya, rasa sayang harus memiliki seorang anak. Tapi aku ingin mempunyai keturunan. Terkadang aku iri melihat teman-temanku yang sudah dikaruniai seorang anak. Ya sudah, menikah saja di sana dengan temanmu. Aku tidak peduli. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, aku tetap ingin KB. Aku tetap tidak ingin memiliki keturunan denganmu. Kalau begitu, aku ingin kita bercerai. Terserah, kalau itu keputusannya, ya silahkan. Baik, aku akan mengajukan cerai denganmu. Sepertinya rumah tangga ini sudah tidak bisa dipertahankan. Aku harus bagaimana ini ya? Sudah 4 tahun kami menikah, tapi ternyata dia tidak ingin memiliki keturunan dariku. Aku nggak tahu harus bagaimana ya. Aku memutuskan untuk bercerai dengannya. Sudahkah kamu berdiskusi lebih dahulu dengan istrimu? Kadang dalam keluarga, komunikasi itu penting. Sudah ya, bahkan kami sampai sering cekcok karena aku selalu membahas ingin memiliki anak. Sedangkan dia tetap kekeh dengan keputusannya ikut KB. Ayah tidak bisa ikut campur dalam urusan keluargamu. Apapun keputusan yang kamu ambil, ayah selalu mendukungmu. Tapi jika saran ayah, coba bicarakan satu kali lagi dengan istrimu. Mana tahu dia berubah pikiran. Aku tidak mengerti harus bagaimana lagi ya. Mungkin besok aku akan coba membicarakan lagi dengan istriku. Cobalah bicara satu kali lagi. Jangan terburu-buru dalam membuat keputusan. Apapun keputusan yang kamu lakukan ke depannya nanti, ayah akan selalu dukungmu, nak. Baik ya, besok akan aku coba membicarakan lagi dengannya. Ada apa lagi? Keputusanku sudah bulat. Aku tetap tidak ingin mempunyai keturunan darimu. Tapi kenapa? Apa alasannya kamu tidak ingin memiliki keturunan denganku? Itu apa? Apakah tidak ada jalan lain? Aku sudah bilang, aku tetap pada keputusanku. Terserah kamu mau bercerai atau tidak, itu tidak masalah. Baiklah, jika itu keputusanmu, aku sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan keluarga ini. Aku sampai minta bantuan ayah, bahkan teman-temanmu dan teman-temanku untuk membujukmu. Tapi jika sudah bulat, baiklah. Sebaiknya kita cerai saja. Terserah saja jika itu memang keputusanmu. Aku tetap pada keputusanku. Kalau ingin bercerai, baiklah. Aku tidak ada keberatan. Aduh, aku harus bagaimana ini? Jika seperti ini terus, bisa stres aku berkeluarga dengan dia. Ya Allah, berikanlah hamba petunjuk darimu, agar hamba tidak memilih jalan yang salah. Untuk perceraian ini, aku juga sudah memikirkannya matang-matang, dan sudah berdiskusi lagi dengan istriku, tapi tidak ada jalan. Besok aku akan ke rumah Darmawi. Mungkin dia mempunyai kenalan advokat yang bisa membantuku mengurus permohonan perceraian. Besok aku akan menjumpainya. Insya Allah, jika inilah jalannya, maka aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Yo bro, ada apa? Mengapa kau kelihatan sedih? Aku ingin meminta bantuanmu. Meminta bantuan apa? Ayo masuk dulu dan kita bicarakan di dalam. Apa yang bisa aku bantu bro? Ceritalah terlebih dahulu. Begini Dharma, Waduh bro, apa sudah tidak ada jalan lain? Apa kamu sudah yakin ingin bercerai dengan istrimu? tidak ada. Aku juga sudah berdiskusi terakhir kali dengan istriku.
dan keputusannya juga sudah bulat. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku mempunyai kenalan advokat yang bisa membantumu mengurus surat-surat dan pendaftaran untuk permohonan ceraimu. Besok datanglah ke alamat ini dan temui kenalanku yang bernama Roni. Dia akan membantumu mengurus surat-suratnya. Baiklah, besok aku akan pergi ke sana. Sudahlah bro, jangan bersedih. Jika itu sudah keputusannya, memangnya apa yang harus dilakukan lagi? Tidak ada gunanya bersedih. Iya, terima kasih Dharma. Oh, Pak Ahmad ya? Temannya Bapak Dharma. Iya benar Pak. Apa benar ini dengan Pak Roni? Iya, benar. Silakan duduk dulu, Pak. Bagaimana nih Pak Ahmad? Saya ingin mengajukan cerai Pak kepada istri saya. Tapi saya tidak mengerti bagaimana mengajukannya Pak. Oh, baik Pak Ahmad. Berarti Anda ingin mengajukan permohonan cerai talak terhadap istri Bapak. Iya, mungkin begitu Pak Roni. Kalau begitu, bisakah Bapak ceritakan bagaimana dan mengapa Anda ingin menceraikan istri Bapak? Begini Pak Roni. Baik Pak Ahmad, saya akan mengurus surat-surat yang dibutuhkan untuk diajukan ke pengadilan agama. Dan saya akan menginfokan kabar lebih lanjutnya. Baik Pak Roni, saya menunggu info lebih lanjutnya. Terima kasih sekali lagi Pak Roni. Sama-sama ditunggu saja ya Pak kabar lebih lanjutnya. Baiklah, lebih baik saya segera mengajukan pengurusan pendaftaran cerai talaknya. Ini adalah tampilan awal aplikasi Accord. Pada tampilan ini, kita diharuskan login terlebih dahulu menggunakan email dan password yang telah terdaftar. Selanjutnya, pada tampilan ini, arahkan kursor pada pojok kiri atas, kemudian pilih pendaftaran perkara. Akan terbuka beberapa menu. Pilih permohonan online. Selanjutnya, arahkan kursor ke tombol tambah permohonan. Kemudian, ketikkan nama pengadilan yang Anda datangi. Selanjutnya, daftarkan permohonan perkara Anda dengan cara mengupload surat kuasa seperti dalam video. Setelah selesai mengupload, lanjutkan dengan mengisi data pihak. Pada tampilan ini, klik tombol tambah pihak. Kemudian, isikan data-data pihak dalam perkara tersebut. Kemudian, simpan. Lanjutkan dengan mendaftarkan pihak kedua dengan cara yang sama. Setelah semua terdaftar, lanjutkan dengan mengupload berkas data diri dari kedua pihak. Selanjutnya, pada halaman ini, pilih upload dokumen, kemudian isikan judul dokumen. Setelah itu, pilih filenya dengan mengklik tombol choice file, kemudian upload. Langkah selanjutnya yaitu mengupload nama file dokumen bukti awal. Setelah berhasil, lanjutkan dengan menghitung eskum. Klik lanjut perhitungan eskum, kemudian pilih setuju, kemudian lanjutkan. Pada tampilan ini, Anda akan diperlihatkan total biaya yang akan Anda bayar. Selanjutnya, akan muncul tampilan status pembayaran Anda. Jika statusnya belum dibayar, maka pembayaran dapat dilakukan dengan cara seperti video berikut. Setelah selesai, status pembayaran Anda akan berubah menjadi sudah dibayar. Tekan
Tekan selesai, kemudian keluar dari aplikasi. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang para hadirin semua. Dengan ini, Sidang dengan nomor perkara 1584 garing PDTG garing 2013 garing PA PBG Purbalingga. Senin 18 Maret 2013 akan dimulai. Dengan susunan Majelis Hakim, Muhammad Iksan Kasturi, SHMH sebagai Ketua Hakim Majelis. Justisio Mahendra, SHMH sebagai Hakim Anggota 1. Alvin Andrianto, SHMH sebagai Hakim Anggota 2. Dan dibantu oleh Tommy Pangestu, SHMH sebagai Panitia Pengganti. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk memasuki persidangan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Purbalingga yang mengadili perkara cerai talak, perkara nomor 1584 garing PDT garing PDTG garing 2013 garing PA titik PBG antara sebagai pemohon melawan Siti Aisyah sebagai termohon. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Maret 2013 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitera dipersilakan memanggil para pihak. Pemohon atas nama Ahmad dan termohon atas nama Siti Aisyah dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, saudara pemohon, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Ya baik, Yang Mulia. Saya sehat, walafiat, dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini. Kepada saudari termohon, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat, Yang Mulia, dan siap mengikuti sidang hari ini. Baik, kepada saudara pemohon, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas saudara. Baik, Yang Mulia. Apakah benar saudara penggugat bernama Ahmad, berumur 31 tahun, beragama Islam, pekerjaan buruh, dan beralamat di Jalan Letjen S. Arman nomor 53, Kabupaten Purbalingga? Ya, benar Yang Mulia. Seperti yang telah disebutkan, saya atas nama Ahmad, umur 31 tahun, agama saya Islam, dan pekerjaan saya buruh. Baik, apakah sidang pada hari ini saudara didampingi dengan penasihat hukum? Tidak, Yang Mulia. Saya di sini tidak didampingi oleh penasihat hukum. Saya datang sendiri, Yang Mulia. Baik. Baik, kepada saudari termohon, sebelum saya akan menanyakan identitas saudari, sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudari. Baik, Yang Mulia. Apakah benar saudari termohon atas nama Siti Aisyah, berumur 43 tahun, beragama Islam, pekerjaan buruh, dan beralamat di Jalan Letjen S. Arman nomor 53, Kabupaten Purbalingga? Benar, Yang Mulia. Baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada hari pertama sidang ini, kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara pemohon dan saudari termohon bahwa perceraian itu tidak baik untuk saudara dan saudari. Mengapa? Karena dengan perceraian berarti ikatan suci yang selama ini terjalin dalam sebuah keluarga akan hancur. Saudara pemohon, sudahkah bulat keinginan Anda untuk bercerai? Ya, sudah Yang Mulia. Saya tetap berkeinginan bercerai dengan termohon, yaitu istri saya. Baik, kepada Hakim Anggota 1, silakan. Terima kasih Ketua. Saudara pemohon, coba pertimbangkan lagi keputusan untuk bercerai. Karena bercerai itu sesuatu yang dibenci oleh Allah, kita harus bisa saling memaafkan. Apalagi kepada orang yang sangat berharga dalam hidup kita. Ikatan suami istri merupakan ikatan suci yang sangat disayangkan sekali jika berakhir dengan perceraian. Karena dampaknya begitu besar bagi pasangan suami istri. Jadi kami berharap kepada saudara pemohon dan termohon, urungkanlah niat saudara untuk bercerai. Keluarga yang utuh adalah idaman kita semua. Baik Yang Mulia. Terima kasih juga kesannya. Saya sudah pertimbangkan semua ini dan tetap untuk bercerai dengan si termohon.
Baik, bagaimana dengan saudari termohon? Apakah saudari juga bersedia bercerai dengan pemohon? Saya bersedia, Yang Mulia, jika itu keinginan pemohon, kalau ini memang jalan terbaik untuk kita berdua. Baik, bagaimana dengan saudara pemohon? Saya tanyakan sekali lagi, apa tidak mau untuk mempertimbangkan kembali? Sudah yang mulia. Lagi pula sudah sering saya upayakan damai yang telah saya tempuh berdua. Tetapi tidak ada hasilnya juga yang mulia. Dan tetap saya sebagai termohon dan tetap saja si termohon menolak untuk memiliki anak dan sudah berulang kali juga saya membujuk tetapi tidak ada perubahan. Jadi ini mungkin jalan yang terbaik juga yang mulia. Baik, kepada Hakim anggota 2, silakan. Terima kasih Ketua. Saudara pemohon, apakah sudah dicoba untuk rukun kembali dengan termohon? Sudah yang mulia. Tetapi tidak ada titik temu dan juga hanya ada kegagalan dalam mencari makanan. Baiklah, saudara pemohon dan saudari termohon, upaya dalam persidangan ini telah diupayakan. Nampaknya sampai saat ini belum berhasil. Namun tentu harapan kita perdamaian adalah jalan keluar terbaik. Untuk itu, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, majelis masih berikan kesempatan kepada saudara pemohon dan saudari termohon untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Ini sesuai dengan proses mediasi di luar persidangan ini. Bagaimana saudara pemohon? Apakah memilih mediator salah satu dari majelis hakim atau saudara pemohon mempunyai pilihan mediator lain? Terima kasih yang mulia. Saya serahkan semuanya kepada majelis hakim untuk memilih mediator pada perkara hari ini. Baiklah, untuk memberi kesempatan para pihak melakukan mediasi dengan mediator, maka persidangan hari ini ditunda sampai minggu depan dengan agenda mendengarkan laporan hasil mediasi. Saudara Panitera, minggu depan tanggal berapa? Saudara Panitera? Tanggal 25 Maret 2013 yang mulia. Baiklah, sidang ditunda sampai tanggal 25 Maret 2013. Kepada pemohon dan termohon diberitahukan untuk hadir ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil. Sidang perkara perdata cerai talak dengan nomor 1584/PDTG/2013/PA ditutup dengan pengucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Apakah sehat jasmani dan rohani? Siang juga Bapak. Alhamdulillah kabar baik hari ini Pak. Oke, baiklah. Pertama perkenalkan terlebih dahulu, saya Rudolf Haiti SH, selaku hakim mediator yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim Peradilan Agama Purbalingga dalam kasus perceraian yang terdaftar dalam perkara nomor 1584/2013/PA-PBG atas permintaan saudara pemohon dan termohon. Di mana mediasi ini adalah salah satu upaya hukum sebelum melanjutkan persidangan berikutnya. Kita akan melakukan mediasi dengan harapan Bapak dan Ibu bisa bernamai dengan itikad baik dan mencabut permohonan yang ada. Mediasi ini didasari oleh Perma nomor 1 tahun 2016. Dan sebelum melanjutkan mediasi ini, saya persilahkan kepada Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya persilahkan kepada Bapak. Baik. Terima kasih kepada Bapak Rudolf Haiti. Perkenalkan, nama saya Ahmad bin Saifullah, agama Islam, umur 31 tahun, pekerjaan saya buruh, dan bertempat tinggal di Jalan Legend S. Parman nomor 53, Kabupaten Purbalingga. Baik, terima kasih pada Bapak Ahmad bin Saifullah. Selanjutnya pada Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya persilahkan, Bu. Siti Aisyah binti Zakaria, agama Islam, umur 43 tahun, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan Legend S. Parman, nomor 53, Kabupaten Purbalingga. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Siti Aisyah binti Zakaria. Selanjutnya saya ingin mengetahui alasan dan penyebab sehingga
terjadinya permohonan cerai talak ini. Saya ingin mendengarkan terlebih dahulu dari Bapak kepada Pak Ahmad bin Saifullah selaku pemohon. Saya persilakan untuk menerangkan apa penyebabnya. Baik, terima kasih Pak. Jadi selama pernikahan kami ini berjalan kurang lebih 3 tahun Pak. Saya sendiri dan istri saya sudah melakukan hubungan badan layaknya seorang suami istri pada umumnya. Namun selama ini kami belum dikaruniai seorang anak. Jadi sekitar tahun 2011 saya sudah berpesan pada istri saya jangan mengikuti program KB. Namun istri saya menolak dan malah berucap tidak enak pada waktu itu Pak. Jadi dimulai pada saat itulah saya dan istri saya sering bertengkar setiap harinya. Kadang juga istri saya suka berpoya-poya dan tidak mengurus suami dan pekerjaan rumah tangga, serta hanya suka berkumpul Pak bersama teman-temannya. Baik, terima kasih kepada Pak Ahmad. Mungkin saya ingin mendengarkan keterangan dari Ibu Aisyah secara langsung, selaku termohon dalam kasus ini. Apakah benar, Bu, apa yang dikatakan oleh suami Ibu? Benar, Pak. Saya mengakui bahwa saya pada waktu itu menolak dan sampai sekarang saya tidak menginginkan buah hati dari suami saya. Saya tetap ingin mengikuti program KB dan memang saya boros dalam hal keuangan dan sering menghabiskan waktu lebih banyak dengan teman-teman saya. Baik, Bu, terima kasih atas keterangannya. Jadi begini, Bapak dan Ibu, bahwasannya pernikahan itu adalah sebuah masa atau momen di mana dua insan bersatu atau rasa kasih sayang di antara keduanya yang terikat satu sama lain di bawah ijab dan qabul. Dan juga pernikahan adalah sebuah masa yang diinginkan oleh setiap manusia di bumi. Ini demi melanjutkan silsilah keluarga. Ya Pak Hakim, saya mengerti. Sebelumnya saya juga mengerti apa tujuan dari sebuah pernikahan ini Pak. Namun istri saya seakan tidak berharap mempunyai sebuah keturunan dari saya Pak. Jadi mau tidak mau saya harus melakukan cerai talak ini ke pengadilan Pak. Oh, jadi begitu ya Pak Ahmad ya. Sebelumnya saya juga ingin memberikan sedikit nasihat kepada Bapak dan Ibu sekalian, bahwasannya setiap kita senantiasa menjauhi pertengkaran yang penuh rasa dengki dan prasangka, sehingganya pihak yang sadar untuk senantiasa memaafkan kesalahan pasangannya dengan penuh ketulusan, tanpa harus membeberkan sebagai kesalahan dan kekhilafannya itu pada orang lain atau pihak ketiga, selain dengan menumbuhkan kesungguh-sungguhan dalam menghilangkan jejak perselisihan itu dengan penuh bijaksana. Apakah Bapak dan Ibu tidak merindukan pada masa-masa awal pernikahan dulu? Ya Pak Hakim, terima kasih. Ini semua gara-gara istri saya Pak, yang sudah berkata tidak enak saat saya meminta beliau untuk tidak mengikuti program KB lagi Pak. Apalagi ditambah beliau suka berpoya-poya setiap harinya, dan ini membuat saya semakin tidak kuat lagi menghadapi sikapnya Pak. Betul apa yang dikatakan Bapak, bahwa lebih baik kita menghindari sebuah pertengkaran dan menjauhi rasa dengki dan prasangka. Akan tetapi saya juga manusia Pak, yang memiliki batas kesabaran layaknya pria lainnya Pak. Sebelumnya, saya mohon maaf Pak Hakim. Kenapa saya tetap melanjutkan program KB? Karena yang pertama juga usia saya sudah tidak muda lagi. Dan memang benar apa yang dikatakan orang lain bahwa banyak anak, banyak rezeki. Tapi saya rasa dengan usia saya yang sekarang sudah tidak layak lagi punya anak kecil. Oke, baik Bu. Ya sudah, langkah baiknya sekarang Pak Ahmad dan Ibu Aisyah saling berintrospeksi diri terlebih dahulu. Tenangkan pikiran dan hati kalian, dan saya pesan supaya pikir-pikir dulu dengan matang. Saya paham Pak Hakim. Tetapi saya tetap ingin melanjutkan talak kepada istri saya Pak, karena saya sudah tidak sanggup lagi dengan sikapnya sekarang ini. Dan saya tetap dalam pendirian saya untuk membawa persoalan ini berlanjut ke persidangan Pak. Terima kasih atas saran yang Bapak berikan, tetapi mungkin ini memang jalan akhir dari pernikahan saya dengan suami saya. Dan saya juga mengikhlaskan jika persidangan cerai talak ini tetap dilanjutkan. Baiklah, kalau begitu karena proses mediasi ini dianggap tidak berhasil, maka perkara ini akan tetap kita lanjutkan dalam persidangan selanjutnya. Baik Pak. Baiklah, saya tutup mediasi pada hari ini. Karena mediasi hari ini gagal, maka saya meminta waktu Bapak dan Ibu untuk melanjutkan mediasi lanjutan, yaitu kasus dalam waktu 1 minggu. Dimulai sejak hari ini. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Baik Pak Hakim, saya bersedia mengikutinya. Baik Pak, saya juga bersedia mengikuti acara selanjutnya Pak. Oke, baiklah kalau begitu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Ahmad. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam keadaan sehat, Pak? Waalaikumsalam, Pak. Selamat siang juga, Pak Hakim. Saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani rohani, Pak. Baiklah, terima kasih. Saya menginginkan keterangan yang lebih jelas lagi dari Bapak hari ini. Dapatkah Bapak menjelaskan kembali alasan Bapak ingin menceraikan istri Bapak? Baik, Pak. Terima kasih. Jadi awalnya begini, Pak Hakim. Alasan dan penyebab saya adalah sekitar tahun 2011, saya itu meminta kepada istri saya, yaitu Aisyah, untuk berhenti mengikuti program KB, Pak. Karena tujuan saya menikahi beliau juga salah satunya yaitu memiliki keturunan, Pak. Namun hari itu beliau menolak dan tetap ingin melanjutkan program KB-nya. Pada saat itu pula beliau menolak juga dengan diikuti kalimat kasar yang bikin saya sakit hati, Pak Hakim. Jadi pada saat itu saya memang tetap sabar menghadapi sikap beliau. Namun karena setiap harinya sikap beliau terus berubah, membuat saya tidak kuat lagi, Pak. Oke, baik Pak. Tetapi apakah Bapak tahu hal apa yang memicu istri Bapak melakukan hal tersebut? Untuk saat ini saya tidak tahu, Pak, apa alasan beliau. Oh, begitu Pak ya. Oke. Baik, terima kasih Pak atas keterangannya. Dan saya meminta waktu dari Bapak untuk mengikuti proses kesimpulan mediasi kita di minggu depan terhitung sejak hari ini ya Pak ya. Baik, kita tutup kasus ini. Kita tutup pada hari ini Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Aisyah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat walafiat, Pak. Oke, baiklah. Apakah benar, Bu, apa yang dikatakan suami Ibu bahwa Ibu pernah menolak permintaan suami Ibu mengenai program KB yang Ibu lakukan? Benar adanya, Pak. Waktu itu memang saya menolak permintaan suami saya untuk jangan mengikuti program KB lagi. Tapi alasan saya mengikuti program KB juga karena saya memang sudah tidak sanggup lagi mempunyai anak dan mengurusnya nanti. Oh, jadi begitu, Bu ya. Tapi apakah benar pada saat Ibu menolak, Ibu mengeluarkan kata-kata kasar pada suami Ibu? Iya, Pak Hakim. Waktu itu saya menolak dengan kalimat yang kasar. Karena saya waktu itu sedang stres dan akhirnya terbawa suasana. Jadi saya terlalu lancang untuk menolaknya. Oke. Baik, Bu. Terima kasih atas keterangannya. Semoga pernikahan Ibu dapat dipertahankan, Bu ya. Dan saya meminta waktu dari Ibu untuk mengikuti proses kesimpulan mediasi kita di minggu depan, terhitung sejak hari ini, Bu ya. Kita tutup dulu kaukus pada hari ini, Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Hakim. Saya menerima undangan Pak Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagaimana kabar Bapak dan Ibu sekalian pada hari ini? Apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Alhamdulillah, baik Pak Hakim. Alhamdulillah. Oke, baiklah. Sesuai kesimpulan saya atas mediasi dan kaukus yang sudah kita lakukan sebelumnya, saya ingin menyampaikan hasil analisa saya terhadap Bapak dan Ibu. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak sebagai pemohon, apakah Bapak berubah pikiran atau ingin mencabut permohonan Bapak dengan melanjutkan keluarga lagi dengan istri Bapak, yaitu selaku termohon? Baik, terima kasih Pak Hakim. Saya tetap ingin menjatuhkan cerai talak terhadap istri saya, Pak. Karena saya juga sudah tidak kuat lagi menghadapi sikapnya, Pak. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kepada Ibu, apakah Ibu sudah siap dan yakin atas keputusan suami Ibu? Iya, terima kasih Pak Hakim. Saya sudah siap atas permintaan suami saya. Mungkin ini jalan terbaik bagi kami berdua. Oke, baiklah. Maka dari itu, mediasi ini saya nyatakan gagal, serta Bapak Ibu juga sepertinya sudah tidak ada lagi rasa seperti pertama berjumpa dulu. Maka dari itu saya akan membuat surat laporan atas keputusan Bapak dan Ibu yang nantinya akan dibacakan pada sidang selanjutnya. Terima kasih atas waktunya kepada Bapak dan Ibu. Saya tutup acara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang para hadirin semua. Dengan ini, Sidang nomor perkara 1584 garing PDTG garing 2013 garing PA Purbalingga hari Senin tanggal 25 Maret 2013 akan dimulai dengan susunan majelis hakim sama dengan sidang yang lalu. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk menghadiri ruang persidangan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak. Perkara nomor 1584 garing PDTG garing 2013 garing PA titik TBG antara Ahmad sebagai pemohon
melawan Siti Aisyah sebagai termohon. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 25 Maret 2013, dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Sesuai agenda sidang hari ini adalah mendengarkan hasil mediasi. Pada saudara panitera, apakah pemohon, termohon beserta mediator dapat dihadirkan di persidangan hari ini? Ya, Yang Mulia. Pemohon, termohon beserta mediator dapat hadir di persidangan hari ini. Baik, silakan dihadirkan. Pemohon atas nama Ahmad dan termohon atas nama Siti Aisyah dan mediator atas nama Rudolf Haiti, SH, MH. Dipersilakan memasuki ruang sidang. Baiklah, kepada saudara pemohon, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Terima kasih Yang Mulia. Alhamdulillah hari ini saya sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Baik, bagaimana dengan saudari termohon? Apakah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat Yang Mulia dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Baiklah, sebelumnya majelis hakim akan berikan sedikit nasihat kepada pemohon dan termohon agar mengurungkan niat untuk bercerainya. Dipersilakan kepada hakim anggota 1. Terima kasih Ketua. Pak Ketua, pikir dahululah untuk bercerai. Apa tidak malu sama tetangga? Setelah bercerai nanti akan menyandang status janda dan duda, apa tidak malu? Pandangan orang akan berbeda pada status kalian. Coba saling berpandang dulu. Siapa tahu kalian masih bisa rujuk kembali. Baik, terima kasih Yang Mulia atas nasihatnya. Tetapi saya tetap pada pendirian saya Yang Mulia. Tidak ada lagi jalan keluarnya. Dan saya sudah putus asa dengan rumah tangga seperti ini Yang Mulia. Bagaimana dengan termohon? Alangkah lebih baik jika kami bercerai Yang Mulia. Dipersilakan kepada hakim anggota 2. Terima kasih Ketua. Sekali lagi pemohon, apakah saudara sudah memikirkannya matang-matang untuk bercerai? Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya saya sudah pikir-pikir terlebih dahulu dan saya tetap ingin bercerai dengan istri saya termohon. Baiklah, nampaknya perdamaian tidak dapat tercapai. Selanjutnya dengan agenda mendengarkan hasil mediasi kepada saudara mediator, bagaimana proses berlangsungnya mediasi? Terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Proses mediasi sudah sesuai dengan prosedur yang ada dalam Perma nomor 1 tahun 2016. Para pihak sudah bertemu untuk mengupayakan perdamaian, namun tidak menemukan kata sepakat untuk berdamai, Yang Mulia. Bagaimana dengan saudara pemohon? Apakah betul saudara pemohon tidak ingin berdamai? Ya betul Pak. Sebelumnya kami sudah melakukan mediasi, namun tidak berhasil Pak. Dan saya tetap ingin bercerai dengan istri saya Pak. Baiklah, saya akan membacakan laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh mediator. Baik, demikianlah laporan hasil mediasi. Karena mediasi gagal, selanjutnya acara pembacaan gugatan. Mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarangan orang untuk mengikuti persidangan hari ini. Maka sidang dinyatakan ditutup dan tertutup untuk umum. Bagi yang tidak berkepentingan, silakan meninggalkan ruangan. Baik, kepada saudara pemohon, apakah saudara akan merubah atau menambah isi surat gugatan saudara? Terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya saya tidak ingin berubah dan saya rasa cukup. Kepada saudari termohon, apakah sudah mengerti maksud dari permohonan dari pemohon? Ya Yang Mulia, saya sudah mengerti. Baik, apakah saudari akan menyampaikan jawaban secara lisan atau tertulis? Saya akan menjawab secara tertulis Yang Mulia. Apakah saudari sudah siap untuk mengajukan jawabannya pada hari ini? Saya belum siap Yang Mulia, dan saya akan sampaikan pada sidang yang akan datang. Baiklah, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Majelis hakim sepakat menunda persidangan sampai minggu depan. Saudara panitera, minggu depan tanggal berapa ya? Tanggal 1 April Yang Mulia, 2013. Baiklah, sidang ditunda sampai minggu depan, tanggal 1 April 2013. Kepada pemohon dan termohon, diberitahukan untuk hadir ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, tanpa dipanggil. Sidang perkara perdata, sidang perkara peradilan agama nomor
register 1.1584/PDTG/2013/PA/PBG ditutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum, selamat siang para hadirin semua. Dengan ini, Sidang nomor perkara 1584/PDT/2013/PA/PBG Purbalingga hari Senin 1 April 2013 akan dimulai. Dengan susunan majelis sama dengan sidang yang lalu, majelis hakim memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak. Perkara nomor 1584/PDT/2013/PA/PBG antara Ahmad sebagai pemohon lawan Siti Aisyah sebagai termohon. Pada hari ini tanggal 1 April 2013 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai agenda sidang hari ini adalah mendengarkan jawaban tertulis dari termohon. Saudari Panitera, apakah pemohon dan termohon dapat dihadirkan di persidangan hari ini? Ya, Yang Mulia, pemohon dan termohon dapat dihadirkan di persidangan hari ini. Baik, silakan dihadirkan. Pemohon atas nama Ahmad, termohon atas nama Siti Aisyah, dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, saudara pemohon, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat Yang Mulia dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Bagaimana dengan saudari termohon? Apakah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Kepada saudari termohon, apakah siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, sebelumnya majelis hakim akan memberikan sedikit nasihat kepada pemohon dan termohon agar rukun kembali dan mengurungkan niat untuk bercerai. Pada hakim anggota 1, silakan. Terima kasih Ketua. Pemohon dan termohon, apa tidak bisa difikirkan lagi secara matang keputusan kalian untuk bercerai? Bercerai itu adalah hal yang sangat dibenci Allah. Terima kasih atas nasihatnya Yang Mulia. Untuk apa saya hidup berumah tangga jika tidak lagi sepemikiran dengan istri saya Yang Mulia. Jadi alangkah lebih baiknya kami bercerai saja. Silakan kepada hakim anggota 2. Silakan. Bagaimana dengan saudari termohon? Apakah tidak ingin rukun kembali? Tidak ada hal yang bisa diperbaiki lagi, Yang Mulia. Lebih baik kami bercerai. Baik, selanjutnya pemberian jawaban tertulis dari termohon. Maka sidang dinyatakan tertutup dan ditutup untuk umum. Bagi yang tidak berkepentingan, silakan meninggalkan ruang sidang. Baik, saudari termohon, apakah saudari akan merubah atau menambahkan isi jawaban dari saudari? Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, bagaimana dengan saudara termohon? Apakah akan mengajukan replik secara lisan atau tertulis? Saya sendiri mengajukan replik Yang Mulia secara tertulis. Baik, apakah saudara siap untuk mengajukan secara ini? Untuk saat ini saya belum siap Yang Mulia. Mungkin saya akan sampaikan pada sidang yang akan datang Yang Mulia. Baiklah, sidang dinyatakan tertutup umum, tetapi tetap menunda persidangan sampai minggu depan. Pada saudara Panitera, minggu depan tanggal berapa ya? Tanggal 8 April 2013 Yang Mulia. Baik, sidang ditunda sampai minggu depan pada tanggal 8 April 2013. Kepada pemohon dan termohon diberitahukan untuk hadir persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil. Sidang perkara perdata nomor register 1584/PDTG/2013/PA/PBG ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, selamat siang para hadirin semua. Dengan ini, Sidang nomor perkara 1584/PDT/2013/PA/PBG Purbalingga pada hari Senin 8 April 2013 akan dimulai. Dengan susunan majelis sama dengan sidang yang lalu. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak. Perkara nomor 1584/2013/PA/PBG antara Ahmad sebagai pemohon melawan Siti Aisyah sebagai termohon. Pada hari ini tanggal 8 April 2013 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai agenda sidang hari ini adalah mendengarkan replik dari pemohon. Saudara Panitera, apakah pemohon dan termohon dapat dihadirkan ke persidangan hari ini? Ya Yang Mulia, pemohon dan termohon dapat hadir di persidangan hari ini.
Baik, silakan diajukan. Pemohon atas nama Ahmad dan termohon atas nama Siti Aisyah dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, kepada saudara pemohon, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah yang mulia, saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Kepada saudari termohon, apakah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Saya siap mengikuti sidang pada hari ini, Yang Mulia. Baiklah, majelis hakim akan memberikan sedikit nasihat agar kalian mengurungkan niat untuk bercerai. Sudahlah yang mulia, keputusan saya sudah bulat untuk tetap bercerai dengan istri saya. Bagaimana dengan saudari termohon? Saya tetap pada pendirian saya, Yang Mulia. Baiklah, selanjutnya pembacaan replik tertulis dari termohon. Maka sidang dinyatakan tertutup dan ditutup untuk umum. Bagi yang tidak berkepentingan, silakan meninggalkan ruang sidang. Baik, kepada saudara pemohon, apakah saudara akan mengubah atau menambah isi dari replik saudara? Tidak ada yang mulia. Baik, kepada saudari pemohon, apakah ada yang akan termohon sampaikan atas replik dari pemohon? Pada saudari termohon, apa ada yang akan termohon sampaikan atas replik dari pemohon? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, sidang dilanjutkan dengan pembuktian. Saudara pemohon, apakah sudah siap dengan alat bukti? Baik yang mulia, untuk saat ini saya belum menyiapkan alat bukti untuk dihadirkan dalam persidangan ini yang mulia. Saya meminta sidang ditunda sampai minggu depan dan untuk saya menyiapkan alat buktinya yang mulia. Baiklah, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Majelis hakim sepakat untuk menunda persidangan sampai dengan minggu depan. Kepada saudara panitera, tanggal berapa minggu depan? 15 April 2013 yang mulia. Baiklah, sidang ditunda sampai minggu depan, tanggal 15 April 2013. Kepada pemohon dan termohon diberitahukan untuk hadir persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil. Sidang perkara perdata nomor register 1584-PDTG-2013-PA-PBG ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, selamat siang para hadirin semua. Dengan ini, Sidang nomor perkara 1584-PDTG-2013-PA-PBG Purbalingga. Pada hari Senin tanggal 15 April 2013 akan dimulai. Dengan susunan majelis sama dengan sidang yang lalu. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pengadilan agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak. Perkara nomor 1584-PDTG-2013-PA-PBG. Antara Ahmad sebagai pemohon melawan Siti Aisyah sebagai termohon. Pada hari ini tanggal 15 April 2013 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai agenda sidang hari ini adalah pembuktian. Saudara panitera, apakah pemohon dan termohon dapat dihadirkan di persidangan hari ini? Iya yang mulia, pemohon dan termohon dapat hadir di persidangan hari ini. Baik, silakan dihadirkan. Pemohon atas nama Ahmad dan termohon atas nama Siti Aisyah dipersilakan memasuki ruang sidang. Kepada saudara pemohon, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Baik, terima kasih yang mulia. Pada hari ini saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini. Bagaimana dengan saudari termohon? Apakah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat yang mulia dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Baiklah, dengan majelis hakim akan memberikan sedikit nasihat agar kalian mengurungkan niat untuk bercerai kalian. Saudara yang mulia, langsung saja ke pembuktiannya. Baik, untuk pembuktian maka sidang dinyatakan ditutup dan untuk umum. Bagi yang tidak berkepentingan silakan meninggalkan ruangan sidang. Apakah sudah menyiapkan kepada saudara pemohon? Apakah sudah menyiapkan alat bukti, surat dan saksi? Masih ada bukti tertulis? Tidak ada lagi bukti tertulis yang mulia. Saya sudah membawa satu orang saksi, mohon untuk didengar keterangannya yang mulia. Bagaimana dengan saudari termohon?
Saya mempunyai beberapa bukti dan membawa satu orang saksi yang mulia. Mohon didengar keterangannya yang mulia. Kepada saudara Panitera, silakan hadirkan saksi pertama dari pemohon persidangan. Baiklah yang mulia, saksi dengan nama Rudolf Haiti dipersilakan memasuki ruang sidang. Dipersilakan kepada hakim anggota 1. Terima kasih Ketua. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah, saya sehat yang mulia dan saya siap mengikuti sidang pada hari ini. Saya sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu, majelis hakim meriksa identitas saudara. Baik yang mulia. Saudara saksi, apakah benar bernama Rudolf Haiti, umur 35 tahun, beragama Islam, pekerjaan wira swasta, dan bertempat tinggal di Purbalingga? Iya, benar yang mulia. Baiklah, menurut peraturan perundang-undangan, sebelum memberikan keterangan di persidangan, saudara saksi harus disumpah menurut kepercayaan yang saudara anut. Apakah saudara saksi bersedia disumpah? Saya bersedia untuk disumpah yang mulia. Silakan kepada hakim anggota 1. Saudara saksi, ikuti ucapan saya. Wallahi, saya bersumpah. Wallahi, saya bersumpah. Bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka majelis hakim berharap saudara saksi dapat memberikan keterangan yang benar. Apakah saudara terbukti memberikan keterangan palsu, saudara saksi dapat diancam dengan penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti yang mulia. Baiklah, kepada saudara saksi, kenal dengan pemohon dan termohon. Majelis hakim yang mulia, saya kenal dengan pemohon dan termohon. Apa hubungan saudara dengan pemohon? Saya adalah teman dekat dari pemohon yang mulia. Apakah benar antara pemohon dengan termohon adalah pasangan suami istri? Benar yang mulia, mereka adalah pasangan suami istri. Kapan dan di mana mereka melakukan pernikahan? Mereka menikah pada tahun 2008 yang lalu yang mulia, di kantor urusan agama Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Pada hakim anggota 1 dipersilahkan. Terima kasih Ketua. Di mana pemohon dan termohon tinggal selama berumah tangga? Selama itu mereka tinggal di Purbalingga yang mulia. Apakah pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai anak? Tidak yang mulia, mereka tidak dikaruniai seorang anak karena istri dari pemohon menolak untuk memiliki anak dari si pemohon. Saya mengetahuinya karena pemohon cerita kepada saya. Bagaimana keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sekarang? Saat ini mereka sudah tidak rukun lagi yang mulia. Sejak bulan Januari tahun 2011 yang lalu, istrinya sudah pergi dari tempat kediaman mereka dan sekarang bertempat tinggal bersama orang tuanya yang mulia. Tahukah saksi apa yang menyebabkan pemohon dan termohon tidak tinggal bersama lagi? Baik yang mulia, setahu saya mereka masih tinggal bersama. Sering terjadi pertengkaran di antara mereka yang mulia. Itu dikarenakan termohon tidak ingin memiliki anak dengan si pemohon dan memilih untuk KB. Saya mengetahuinya karena si pemohon curhat dengan saya. Dia sudah berapa kali memujuk termohon. Oke, cukup. Baik, kepada hakim anggota 2, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Ketua. Apakah saksi pernah melihat langsung pemohon dan termohon bertengkar? Tidak yang mulia, saya tidak melihat secara langsung di depan mata saya kalau mereka itu sedang bertengkar. Jadi, saksi tidak melihat mereka bertengkar secara langsung? Ya, benar yang mulia. Apakah saksi mengetahui pekerjaan pemohon dan berapa besar gajinya setiap bulan? Pemohon bekerja sebagai buruh yang mulia. Untuk penghasilan yang dihasilkan pemohon kurang lebih sama seperti pekerja buruh lainnya yang mulia. Oke, baik. Apakah saksi pernah berupaya merukunkan dan menasihati pemohon dan termohon? Saya pernah menasihati pemohon dan termohon yang mulia, akan tetapi tidak berhasil. Baik, kepada saudara saksi, masih adakah yang diketahui mengenai perkara ini?
Tidak, Yang Mulia, hanya itu saja yang saya ketahui. Baik, terima kasih kepada saudara saksi. Silakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Terima kasih, Yang Mulia. Kepada saudara Panitra, hadir di ruang persidangan. Baik Yang Mulia, saksi atas nama Joel Jordan Tobing dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat Yang Mulia dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu majelis hakim memeriksa identitas dari saudara. Baik Yang Mulia. Saudara saksi, apakah benar bernama Joel Jordan Tobing, berumur 47 tahun, beragama Islam, dan bekerja wira swasta, bertempat tinggal di Purbalingga? Ya, betul Yang Mulia. Baiklah. Menurut peraturan perundang-undangan, sebelum memberikan keterangan di persidangan, saudara saksi harus disumpah menurut kepercayaan yang saudara anut. Apakah saudara saksi bersedia bersumpah? Saya bersedia disumpah, Yang Mulia. Baik, kepada Hakim Anggota 1, dipersilakan. Saudara saksi, ikuti ucapan saya. Wallahi, saya bersumpah. Wallahi, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Cukup. Baik, kepada saudara saksi, di sini saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka majelis hakim berharap saudara saksi dapat memberikan keterangan yang benar. Apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu, saudara saksi dapat diancam dengan penjara lamanya 7 tahun, sebagaimana yang diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Baik, apakah saudara kenal dengan pemohon dan juga termohon? Ya, Yang Mulia, saya kenal dengan pemohon dan termohon. Apa hubungan saksi saudara dengan termohon? Saya adalah abang kandung dari pihak termohon, Yang Mulia. Dipersilakan kepada Hakim Agung Terdatu. Terima kasih, Ketua. Apa hubungan saksi dan termohon? Apa hubungan saksi dengan termohon? Saya sebagai abang kandung dari pihak termohon, Yang Mulia. Apakah benar antara pemohon dan termohon adalah suami istri? Benar, Yang Mulia. Kapan dan di mana mereka menikah? Pemohon dan termohon menikah di bulan 28 Juni 2008, Yang Mulia, di KUA Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Apakah pernikahan mereka sudah dikaruniai anak? Tidak ada, Yang Mulia. Apakah saudara tahu mengapa termohon tidak ingin memiliki anak dari pemohon dan memilih KB? Saya tidak mengetahui pasti apa alasan termohon tidak ingin memiliki anak. Karena si termohon hanya bercerita kepada saya bahwa si termohon tidak ingin memiliki anak dari si pemohon. Dan juga saya sudah berusaha membujuk antara pemohon dan termohon, tetapi tidak berhasil, Yang Mulia. Cukup, Ketua. Dipersilakan kepada Hakim Anggota 2. Terima kasih, Ketua. Bagaimana dengan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon? Sudah tidak rukun lagi, Yang Mulia. Sejak Januari lalu, termohon sudah kembali ke rumah orang tuanya tanpa pemohon. Apakah saksi tahu penyebab pemohon dan termohon tidak tinggal bersama lagi? Yang Mulia, yang saya ketahui, termohon sudah tidak tahan lagi dengan pertengkaran dengan pemohon yang selalu ingin memiliki anak. Termohon juga meminta saya mengambil semua pakaiannya di rumah si pemohon. Oke, baik. Apakah saksi pernah berupaya merukunkan dengan menasihati pemohon dan termohon? Sudah, Yang Mulia. Saya sudah berupaya mencari jalan tengah dengan pemohon dan si termohon untuk tidak melakukan perceraian tersebut. Tetapi tetap saja keputusan mereka tetap ingin bercerai, Yang Mulia. Baik, kepada saudara saksi, masih adakah yang diketahui mengenai perkara ini? Tidak ada lagi, Yang Mulia. Hanya itu saja yang saya ketahui.
Baik, terima kasih kepada saudara saksi. Dipersilakan meninggalkan ruangan persidangan. Apakah saudara pemohon masih akan mengajukan bukti? Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya tidak ingin mengajukan bukti-bukti lagi Yang Mulia. Apakah saudara sudah siap untuk mengajukan kesimpulan saudara? Saya sudah siap Yang Mulia. Bagaimana dengan saudari pemohon? Saya sudah siap Yang Mulia. Baiklah, kepada pemohon, silakan menyampaikan kesimpulannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya tetap pada dalil-dalil permohonan saya, dan saya sanggup memenuhi tuntutan termohon sesuai dengan etik saya. Baik, kepada saudari pemohon, agar dapat menyampaikan kesimpulannya. Baik Yang Mulia. Saya tetap pada jawaban dan duplik yang saya ajukan. Baiklah, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang berikutnya merupakan musyawarah majelis hakim. Majelis meminta waktu seminggu untuk melakukan musyawarah. Sidang ditunda sampai minggu depan. Saudara Panitera, kira-kira minggu depan tanggal berapa? Baik Yang Mulia, tanggal 23 April 2013 Yang Mulia. 22 April 2013 Yang Mulia. Baiklah, sidang ditunda sampai minggu depan tanggal 22 April 2013. Kepada pemohon dan termohon diberitahukan untuk hadir ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa adanya dipanggil. Sidang perkara Peradilan Agama nomor register 1584-PDTG-2013-PA-PBG ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum, selamat siang para hadirin semua. Dengan ini, Sidang nomor perkara 1584-2013-PA-PBG Purbalingga hari Senin 22 April 2013 akan dimulai. Dengan susunan majelis sama dengan sidang yang lalu. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak, perkara nomor 1584-PDTG-2013-PA-PBG, antara Ahmad sebagai pemohon melawan Siti Aisyah sebagai termohon. Pada hari ini tanggal 22 April 2013 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai agenda sidang hari ini adalah mendengarkan jawaban tertulis dari termohon, saudara Panitera. Apakah pemohon dan termohon dapat dihadirkan ke persidangan? Ya, Yang Mulia, pemohon dan termohon dapat dihadirkan di persidangan hari ini. Baik, hadirkan pemohon dan termohonnya. Pemohon atas nama Ahmad, termohon atas nama Siti Aisyah. Dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, pada saudara pemohon, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Ya, Pak Hakim, saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini, Pak. Bagaimana dengan saudara termohon, saudari termohon, apakah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya sehat Yang Mulia dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Baik, sebelum majelis hakim akan memberikan sedikit nasihat kepada pemohon dan termohon agar rukun kembali dan mengurungkan niat untuk bercerai. Baik Yang Mulia, langsung saja pada agenda musyawarah majelis. Saya dan termohon sudah sama-sama ingin bercerai. Dipersilakan pada anggota 1. Terima kasih Ketua. Bagaimana saudari termohon? Saya tetap pada pendirian saya Yang Mulia. Tampaknya perdamaian tidak berhasil dilakukan, maka dilanjutkan dengan musyawarah majelis. Keputusan maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Kepada pemohon dan termohon dipersilakan meninggalkan ruangan sidang. Majelis hakim selesai bermusyawarah, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Panitera, hadirkan pemohon dan termohon ke persidangan. Baiklah Yang Mulia, pemohon atas nama Ahmad dan termohon atas nama Siti Aisyah dipersilakan memasuki ruang sidang. Baiklah, majelis hakim akan membacakan putusan. Saudara pemohon, apakah saudara menerima putusan tersebut? Ya, saya terima Yang Mulia. Apakah saudara sudah siap untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon? Saya sudah siap Yang Mulia. Baiklah, saya persilakan pemohon untuk mengucapkan ikrar talak. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan ikrar talak yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Ahmad bin Saifullah. Tempat tanggal lahir Purbalingga 7 Agustus 1982.
warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SLTP, alamat Jalan Lejen S. Parman nomor 53 Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya disebut pihak pertama atau suami. Dengan kesadaran bersama tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga, maka dengan ini, pada hari ini saya, pihak pertama atau suami menyatakan ikrar talak 3 kepada nama Siti Aisyah binti Zakaria, tempat tanggal lahir Purbalingga 18 Juli 1972, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SLTP, alamat Jalan Lejen S. Parman nomor 53 Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya disebut pihak kedua atau istri. Bahwa sejak hari ini, Senin, tanggal 22 April 2013, saudari Siti Aisyah binti Zakaria yang disebut pihak kedua sudah bukan menjadi istri dan tanggung jawab saya lagi menurut syariat Islam. Dan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan mantan istri saya tersebut bukan menjadi tanggung jawab saya lagi. Bila mana saudari Siti Aisyah binti Zakaria atau disebut pihak dua mendapatkan jodoh dengan orang lain, maka dengan rasa ikhlas dan ridho lahir dan batin, saya persilahkan untuk menikah dan saya tidak akan menuntut atau menggugat kepada siapapun, dan begitu juga dengan sebaliknya. Demikian surat pernyataan ikrar talak ini saya buat dan saya tanda tangani secara bersama tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Surat pernyataan ikrar talak ini dapat dilanjutkan atau dipergunakan sebagai bahan bukti ke pengadilan agama agar yang berwajib maklum adanya. Purbalingga, 22 April 2013. Yang dijatuhi talak, Siti Aisyah binti Zakaria. Yang menyatakan talak, Ahmad bin Syaifullah. Saksi-saksi, 1. Rudolf Haiti, 2. Joel Jordan Tobing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan ini menetapkan 1. Menyatakan perkawinan antara pemohon Ahmad dengan termohon Siti Aisyah putus karena perceraian. Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat penetapan ini sebesar mut'ah sebesar 1 juta dan nafkah selama masa iddah sebesar 1.500.000. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang perkara cerai talak dengan nomor register 0965-PDTG-PA-PBG pada hari ini tanggal 22 April 2013 dinyatakan ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.